seterusnya itu bisa sambil jalan qorib dan seterusnya ya. Tapi saya langsung ke jilid 4 dulu, nanti baru saya jawab ya. Ini sedikit kita bahas permasalahan realitas masyarakat. Ya. Sebelum itu saya sisingin dulu ada sedikit video. فَمَنْ يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Contoh dalam murid kita nak baca surah At-Tin. Boleh cuba? Siapa cuba? Okey, kamu. Okey. Fama yukadzibu. Yukadzi. Tidak nampak. Yukadzibu. Bagus. Okey, nanti dulu. Okey, kamu pula. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif ba ta. Rufal. Tak apa. Yang enggak nak cakap. Jadi di sini permasalahannya guru tidak mendeteksi kemampuan murid sebetulnya. Saya masih ingat dulu ketika saya masih jadi marbot masjid ya di Surabaya dulu tahun 2002 ya. Itu saya sebagai marbot di situ ya. Di situ ada program tahsin juga, mendatangkan guru dari luar. Saya hanya mengamati. Jadi mengamati itu. Yang dia itu bapak tua-tua. Jadi di mana sang guru ini saya perhatikan dia selalu modelnya hanya mencontohkan surat pendek diikuti bareng-bareng. Ya, lalu baca satu-satu, lancar. Mulai dari An-Nas, Al-Falaq terus sampai At-Takatsur, di atas At-Takatsur udah nggak bunyi semua. Disitulah gurunya baru tahu, baru curhat. Saya ini ternyata selama ini ngajar orang buta huruf, gitu ya. Nah, dari awal dia nggak mendeteksi, ya, gitu. Jadi harusnya di awal itu guru sudah harus bisa mengetahui kemampuan murid ya, sehingga dia bagaimana kemudian harus diperlakukan. Nah, ini saya buat beberapa gambaran murid sebetulnya ya, termasuk terutama ini ya. Nah, ini banyak ibu-ibu pengelola majelis taklim juga ini sini ya. Ini bagaimana mengelola majelis taklim juga ya, model majelis taklim di mana kemampuannya beda-beda ya. Jadi ini langsung aja ya. Sebetulnya prinsipnya ini secara sistematika pengajaran diserahkan kepada masing-masing muallim ya, sesuai kondisi muta'alim. Kemudian idealnya kalau sampai buku ini murid sudah lancar membaca, lancar minimal dengan bacaan apa saja, kayak apapun tapi minimal lancar. Tapi kalaupun belum terpenuhi, tetap bisa belajar. Ada caranya di sini. Tapi idealnya ini adalah karena pendalaman tajwid. Ya. Tapi minimal saja dia pokoknya ngaku bisa baca Quran, udah itu ya. Berarti ngaku bisa baca Quran. Bisa, dan kita cek bunyi lah ya. Tapi nanti kondisinya seperti ini nanti langsung. Nah, ini kondisi muta'alim itu yang terjadi ya. Ini dengan kategori yang mengaku bisa baca Quran ya. Atau pernah belajar Al-Quran tapi 10 tahun yang lalu. Karena saya pernah ini juga pengalaman ngisi di perkantoran ya, di Jakarta. Itu awal pertemuan perdana itu kan ada semacam testimoni ya dari peserta, itu dorongan yang menjadikan mereka ikut program tersebut. Ya. Jadi dan ini mungkin realita ini banyak ya saya perhatikan. Walaupun ini yang jujur cuma orang ini, mungkin yang lain nggak jujur ya. Jadi dia mengatakan terus terang saya ikut program ini karena saya sudah merasa sangat lama tidak membaca Al-Quran. Seingat saya itu terakhir kali saya baca Quran itu waktu di TPA dulu. Ini bapak-bapak ya. Saya yakin realita itu banyak ya. Rata-rata mereka habisnya di SMP. Anak itu ketika SD di TPA masih merasa pantas. Ke SMP dia ke TPA merasa kegedean, kadang begitu kan. Seringnya begitu. Ke remaja merasa kekecilan. Jadi usia nanggung inilah ya tetap harus difasilitasi, dan di sini memang di mana-mana yang eksis, yang konsisten ya ketika orang tua punya perhatian. Ya, biasanya begitu. Biasanya rata-rata usia krusial di SMP ini. Karena tadi itu kalau kata guru agama saya di SMA dulu, dia mengatakan anak usia itu seperti serbet makan. Apa? Dia buat
kekecilan dikantongin kegedean. Jadi intinya dia masuk TPA itu merasa gede gitu ya, merasa gede. Tapi masuk ke forum yang dewasa, misalnya remaja atau bahkan pemuda, merasa kecil. Gitu. Sama kayak orang pada umumnya ini, pas urusan kerjaan merasa mumpung masih muda. Pas diajak ngaji katanya sudah tua. Banyak begitu ya. Ya. Tapi ini kondisi di mana ini intinya sudah pernah belajar Al-Quran, pernah lulus TPA, ya, gitu. Bisa ngaji, tapi kondisinya bisa membaca Al-Quran masih sangat terbata-bata dan banyak kesalahan yang bersifat jali. Kesalahan jali itu misalnya masih ketukar huruf, ya, ketukar harokat, gitu. Walaupun ini tidak ada alasan untuk salah, sebab orang yang begini langsung saya hadapkan begini biasanya, ya. Itu faktornya faktor eksternal sebetulnya. Kenapa dia kalau dia mengaku bisa baca Al-Quran, kenapa salah jali? Itu faktor di mana dia memikirkan huruf bacaan panjang itu. Sebab ketika saya putus begini langsung saya tes biasanya. Ini apa? Ba, tidak akan salah dia. Saya akan tes begini, ini apa? Ji. Dia akan salah. Kenapa ketika disambung menjadi naji, misalnya gitu, jadi gitu ya. Karena dia sudah berpikir lain. Ya, jadi itu sebenarnya faktornya bukan faktor tidak bisa. Kalau kondisi ini, nah ini kita harus tahu nih. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh justru terbawa oleh suasana ya atau framing yang dibawa oleh murid. Ya, kadang murid itu memframing. Ya. Kayak gini itu biasanya harus saya tes begitu. Ya. Ini apa? A, pasti benar. Ya. Misalnya ketika kita sambung misalnya akho dibaca ikho misalnya. Kenapa jadi salah? Gitu. Jadi faktornya, tadi ada faktor ketidakpercayaan diri misalnya, atau belum udah merasa akan salah, banyak lah ya. Gitu. Tapi sisi lain memang karena faktor juga mungkin jarang baca Al-Quran. Ya. Jadi apa yang dilihat sama yang diucapkan beda. Ini kondisinya. Tapi ini tuh bisa diatasi. Di benang ruwet itu tetap bisa diurai. Ya. Asal tadi tidak terburu-buru kayak guru tadi. Itu ada judek sendiri gurunya. Ya. Maka kita harus mengurai permasalahan dari awal. Lancar, namun masih belum memperhatikan hukum tajwid seperti gunnah. Ini lebih mudah ya, ini level berikutnya. Ya. Jadi misalnya kayak apa tentang matnya, mat far'inya nggak terperhatikan, dia lancar. Atau sedikit memperhatikan tajwid, namun belum sempurna dalam makhraj sifat. Ini tentu di level berikutnya lagi. Tapi ini semua kategori yang mengaku bisa baca Al-Quran. Kalau yang belum tadi tentu dari level jilid 1 ya. Nah di sini kita bisa kategorikan dengan jilid 4 ini. Kita bisa, ini rekomendasi saja, sifatnya rekomendasi ya. Level 1 untuk apa kondisi yang pertama tadi ya. Kondisi yang pertama ini. Jadi langsung jangan langsung kita hadapkan pada makhraj. Ya. Sekali datang nggak datang lagi dia. Ya, kayak tadi. Zu harus benar dulu. Ternyata dia nggak bisa ngaji. Lalu Tahsin itu di jilid 4 ada di belakang, justru taruh belakang ya. Halaman 99 sampai 103 atau 102 103 ya. Kita jilid 4. Jadi jilid 4 itu dari kiri ya, dari kiri ke kanan ya. Ada di bagian akhir itu lampiran untuk Tahsin. Ya. Kita mengklasifikasinya begitu. Misalnya bisa dikelompok-kelompokkan berdasarkan kemampuan, bagus. Tapi seandainya kondisi ini dan ini hanya terjadi. Di mana waktunya cuma itu, gurunya cuma itu, dan kemampuannya di 3 kondisi ini ya, pesertanya. Maka kita ambil yang paling bawah. Ya, dan kita pahamkan yang ini untuk bersabar. Artinya kita ikuti ritmenya. Karena selama ini pengalaman saya ya,
bagus dalam belajar Quran itu bukan kepandaian, tapi konsistensi. Ya. Karena selama ini pengalaman saya, ada yang merasa sudah di level ini, kalau nggak konsisten kesalip sama ini. Pengalaman saya ya. Saya pernah ngajar dulu di Depok ya, Bapak. Dengan kemampuan yang tiga-tiganya ada di satu forum. Ya. Tetapi yang ketika yang ini lebih konsisten, ya, hasilnya justru yang hasil terbaiknya yang berangkat dari level ini. Tapi dia nurut sama guru. Ya. Dia nurut, konsisten, ya. Lalu bahkan mulai menghafal, ya. Dan hafalannya paling banyak. Ya. Udah sepuh-sepuh ya. Gitu. Maka kita tentu perlu terangkan. Jadi kita juga jangan terkecoh dengan murid yang kelihatannya bagus. Karena sifat terburu-buru, pengalaman saya selama ini, makanya saya kasih tips di jilid 4 itu ada tips kiat sukses belajar Al-Quran. Ya. Itu ada halaman 23 jilid 4. Salah satu poinnya itu ada tidak tergesa-gesa. Ya. Ini poinnya. Jadi pengalaman saya selama ini ya, pengalaman ini. Justru sifat terburu-buru inilah yang menjadikan gagal. Ya, maka guru harus bisa meyakinkan. Harus sabar, konsisten. Jangan karena merasa bisa juga harus buru-buru. Gitu ya. Gitu. Jadi ini harus kita tekankan. Ya. Jadi kalau seandainya tidak bisa dibagi per level kayak begini. Ini kan sangat mungkin ya, misalnya ibu yang ngelola majelis taklim, ya, atau kita ngajar di perkantoran, sementara jam di kantor itu hanya dikasih jam itu, gitu ya. Atau yang mengajar di satu masjid dan sebagainya. Jadi seandainya bisa dibagi ideal ya, seorang banyak bisa dikelompokkan berdasarkan tingkat bacaannya. Ya, ada ini, ada 5 orang, 10 orang, oke satu kelompok. Ada yang level ini, oke satu kelompok. Jadi kan kalau masalahnya, ya orangnya itu juga, ya. Misalnya orangnya 6 orang, 2 orang di level ini, 2 orang di sini, 2 orang di sini kan. Gitu ya. Insya Allah tetap bisa disamakan dengan poin ini. Jadi semua disamakan di level ini. Ya, jadi atas ini halaman 99 targetnya adalah tidak salah huruf. Ya, tidak salah tanda baca, khotok jali aja. Kemudian panjang pendek di mat tabi'i. Ya, itu bisa dilihat halaman 99. Itu mulai membaca huruf pendek semua dengan semua tanda baca ya. Insya Allah ketika dia mengaku bisa baca Quran, ini akan benar semua. Ya. Saya contohkan, cuma biasanya sekali lagi hati-hati ya. Tadi sudah saya ingatkan, orang dewasa itu kadang kesalahannya itu bukan karena tidak bisa, karena dia sedang memikirkan sesuatu yang lain, gitu ya. Gitu ya, sedang memikirkan sesuatu yang lain. Bukan ada, maka kita bilang fokus, ya. Konsentrasi, tenang. Saya kalimat itu saya sering ucapkan. Tenang Pak, jangan buru-buru, gak usah grogi, begitu. Saya selalu begitu. Ya. Nah, Bu, gak usah takut sama saya, gitu. Gak usah grogi, tenang, gitu. Karena jelas-jelas wa bisa dibaca wi sama dia. Gitu. Pun karena gak bisa, gak konsen. Ya. Gitu. Jadi ini memastikan huruf pendek semua. Wa duriba, wa mana'an, memastikan huruf pendek itu ya. Karena dalam level ini kadang kendala besar itu dia tidak merasakan ya perbedaan pendek dan panjang. Maka perlu kita tegaskan untuk pendek seperti ini, tak panjang dia baru di halaman berikutnya. Ya. Dan berikutnya biasanya kalau orang dewasa itu kadang pertemuan sepekan sekali, asal kita dorong untuk berlatih ya. Kita dorong untuk terus berlatih selama sepekan itu. Jadi apa yang dibahas di pertemuan itu dia latih sendiri tiap hari, dibaca satu halaman ini aja selama seminggu. Ya, itu kita arahkan begitu, kita ingatkan, kita mutabaah. Seringnya terjadi juga memang pengalaman ya. Pengalaman itu karena dia bacanya ya pas ketemu
ketemu itu tok gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, maka guru perlu memastikan juga bahwasanya itu dibaca juga, dilatih juga. Kalau pertemuan itu cuma seminggu sekali. Ya, baru di halaman 100 itu baru masuk panjang pendek. Kan tadi sebetulnya ini juga simpel juga, panjang pendek itu sebetulnya juga tidak ada alasan salah untuk orang dengan level ini ya. Apalagi level di atasnya. Misalnya saya katakan ba, pasti benar. Ya. Kalau begini ba tahu semua. Gitu. Misalnya ini ji. Ini ji tahu semua. Gitu. Pasti tahu. Ya. Hanya tadi ya, biasanya itu faktor tadi, hanya banyak faktor eksternal, faktor apa, tidak konsen atau memiliki yang lain, grogi atau apa ya, atau tidak yakin, pede. Maka di sini caranya tetap ini pendekatannya contoh ya, guru mencontohkan sampai dapat feel-nya itu ke murid ya. Membedakan ini. Lalu kemudian semua itu mengikuti dan membaca sendiri dari awal sampai akhir. Kalau klasikal misalnya itu tidak harus semua, mungkin dibagi setiap orang baca 3 baris, nanti 9 baris ya. Saya lebih bisa atau separuh-separuh bisa. Karena prinsipnya ini bobotnya sama. Ya. Baru di halaman 101 itu masuk sukun. Ya. Sukun jadi huruf mati, dan di halaman 102 itu apa, huruf tasdid, tidak termasuk nun dan mim. Mengenalkan huruf tasdid ya. Karena kadang orang tidak merasakan perbedaan antara illa dan ila, antara ar-Rahman dengan ar-Rahman gitu. Maka itu bila kita perlu terangkan dengan tegas perbedaannya. Saya selalu menerangkan, bedakan ya antara illa dan ila ya. Sama misalnya kemudian la yattakhidhu dengan la yattakhidhu. Itu perlu ditekan berulang-ulang. Maka insya Allah ini dengan pertemuan kan cuma 4 halaman ya. Sampai halaman ini. Halaman ini. Maka ini dengan pertemuan sepekan sekali, asal di mutaba'ah dia berlatih. Setelah diterangkan kan sudah benar disimak guru, lalu dia melatihnya ya di rumah selama seminggu itu setiap hari dibaca. Ini sebulan selesai. Ya. Gak ruwet-ruwet amat ternyata ya. Baru kemudian masuk di halaman 103 ya. Itu sebetulnya pelengkap ya, ini sebagai basic masuk hukum tajwid. Jadi menahan nun dan mim tasdid, menahan gunnah. Sampai sini sebetulnya untuk level 1 udah selesai sebetulnya. Ya, 1 bulan. Asal sekali lagi ya, itu harus banyak faktor masalahnya kalau ini orang dewasa ya. Orang dewasa itu faktornya banyak tadi, faktor-faktor ketidakpercayaan diri, atau tidak fokus, tidak konsen, tidak berlatih, itu banyak ya. Harus kita pahami itu supaya kita bisa mengarahkan. Lalu ini yang 103 ini sudah masuk hukum tajwid sebetulnya ini ya. Tapi bisa kita masukkan di level ini sebagai basic tajwid, menahan nun dan mim bertasdid yang saya katakan tadi. Ini kaidah tajwid yang tidak ada pengecualian sama sekali. Jadi wajib ditahan. Jadi konsisten di sini nanti insya Allah akan masuk ke hukum tajwid, dia akan paham oh ada guna ditahan. Ya. Jadi ini rekomendasinya begini ya, yang dibahas. Itu pun bisa ditambahkan kalau misalnya menggunakan yang besar ya, biasanya kalau yang majelis taklim yang besar itu bisa juga jilid 2 awal itu bisa jadikan latihan, tambahan latihan ya, kalau memang ini kan ada 1 halaman ya. Jilid 2 awal-awal sampai separuh mungkin ya, itu bisa dijadikan bahan latihan tambahan ya. Jadi apa
Termasuk menghadapi misalnya kalau anak sih bisa kita arahkan langsung ke jilid 1, 2 atau 3 ya. Tapi biasanya begini, ada hambatan secara psikologis begini. Anak itu kadang sudah merasa bisa baca Al-Quran. Nah, ketika masuk kita cek berantakan, gitu ya. Maka kita yang tahu kesalahan dia di apa, maka kita tentukan dia harusnya, misalnya kesalahannya masih di huruf, maka dia harus di jilid 1. Ya. Jilid 1 kalau sudah bisa sambung ya udah langsung yang huruf sambung, ya. Nggak perlu dari awal. Atau dia masih di mat, udah di jilid 2 awal langsung, gitu. Tapi biasanya dia akan merasa, loh kok saya Quran diturunin misalnya gitu ya. Gitu. Ini nggak turun ya. Qurannya tetap dibaca di rumah. Kalau di sini itu untuk supaya bacaan Qurannya makin bagus. Gitu caranya. Cara menerangkannya begitu biasanya. Kalau anak itu kadang begitu. Banyak yang datang merasa bisa baca Quran, tapi kan realnya kita yang tahu. Itu yang menilai. Ya. Atau misalnya konversi biasanya ini konversi ya. Dia misalnya dari buku lain yang misalnya 6 jilid entah Iqra atau apa gitu kan. Sementara di jilid 2 ini itu levelnya kalau di Iqra atau metode yang lain itu sudah jilid 4. Ya. Nah, ketika dia sudah jilid 4, loh kok ini jilid 2 gitu kan misalnya. Nah, gampang aja sebetulnya itu. Dia kan akan kok turun gitu misalnya. Saya kan dulu jilid 4 gitu. Sampaikan di sana berapa jilid? 6, kurang berapa? Kurang 2. Di sini berapa? 3, kurang berapa? Kurang 1. Enak mana? Kurang 1 atau kurang 2? Gitu. Jadi kita terangkan kurangnya berapa gitu. Ada anak kan dia agak paham juga, makanya pinter-pinternya guru lah ya. Biasanya murid-murid konversi ya. Konversi dari buku lain atau misalnya dari pindahan atau baru daftar atau apa ya. Tapi alhamdulillah selama ini dengan penjelasan seperti itu lebih mudah diterima ya. Kadang kan tipe anak itu kadang kayaknya semacam kebanggaan gitu loh. Oh udah jilid sekian, oh udah Quran gitu kan. Dan realnya guru yang paham ini kualitasnya sudah benar atau belum. Baru ke menginjak ke tingkat berikutnya. Jadi kalau di buku ini ya memang tidak harus urutan halaman ya. Jadi buku 4 ini jadi metodenya nggak harus saklek makhraj dulu. Nah, ya. Tapi kalau saya ini berdasarkan pengalaman mengajar ya. Jadi untuk orang yang bawa tajwid ya, itu biasanya di hadapan pada makhraj sudah dia akan memiliki kesan berat. Ya. Beda memang ada lain lagi, ada tipe orang yang justru semakin merasa sulit dia tentang, tapi ini nggak banyak ya. Nggak banyak. Ini orang-orang yang memang nggak disuruh pun datang. Ya. Makanya saya selalu memberikan tantangan pada berbagai lembaga didik Quran yang berdiri di mana gitu kan. Orang dari mana-mana datang cuma pasang brosur. Tapi orang sekitar nggak dia. Nah, saya bilang, kan antum yang belajar itu orang sudah sadar semua. Ya. Buktinya apa? Mereka datang sendiri, mau bayar, mau datang, nanti pasang brosur, daftar sendiri, gitu kan. Justru tantangannya mengajak orang yang belum mau. Gitu. Itu orang belum mau, ya, tangga kita, saudara kita, apa, itu tantangannya sendiri. Bagaimana itu? Ya. Jadi, itu biasanya tentu orang semacam ini tidak bisa langsung kita pentokin di hal-hal yang sulit. Ya. Beda dengan orang-orang yang tanpa diundang pun dia yang nyari, gitu ya. Gitu. Tanpa diundang dia yang meminta. Bahkan semakin killer gurunya, semakin bangga dia, gitu. Wah, gitu. Ada yang punya kecenderungan begitu. Ya. Atau gurunya sebaliknya juga ada guru yang merasa semakin killer, semakin dianggap hebat, gitu ya. Jadi menurut saya bukan suatu yang maslahat juga. Guru itu kemudian menyampaikan ke murid mengatakan, oh saya dulu aja belajar Fatihah aja itu 6 bulan. Misalnya gitu. Apa maslahatnya itu disampaikan ke murid? Ya. Ya, jadi hanya mengesankan bahwasanya dirinya hebat gitu. Oh itu saking sulitnya itu gitu. Tidak ada maslahatnya. Ya. Cobalah kita ajak, kita citrakan ke murid itu belajar Quran itu gampang, mudah. Ya. Kita
kita ikuti step by stepnya. Asal jangan lompat. Tentu anak SD pun kalau baru masuk kelas 1 dikasih pelajaran kelas 6, dia pasti merasa sekolah SD itu sangat susah. Coba dikasih pelajaran kelas 1, oh mudah ya gitu ya. Perhatikan sesuai kemampuan. Nah ini kita pengalaman ke hukum non mati dulu. Ya, karena nanti hukum non mati itu kan melekat pada semua praktek bacaan. Ya, itmamul harakat sebetulnya ini bisa belakangan ya. Yang apa? Tapi di poin ini sebetulnya hanya yang penting A diucapkan sempurna, I, U adapun tentang pengucapan secara sempurna, U harus monyong, A harus dibuka misalnya. Itu nanti bisa di level berikutnya. Ya, setelah nun mati nanti jadi di buku ini ya. Ini tadi sistematikanya saya lewati ya. Sekarang saya terangkan dikit. Ya. Mulai dari pembahasan tentang ta'rif Al-Qur'an, urgensi tajwid, nanti muqaddimah ya, bahasan muqaddimah. Lanjut pembahasan makharijul huruf hingga sifat huruf. Ya. Tapi bedanya di bab makharijul huruf, pada buku ini langsung ditambahkan sifat huruf yang paling menonjol. Namun lebih detailnya nanti dijelaskan tersendiri di bab sifat. Ya. Sebab tandaan kesalahan umum di footnote biasanya ini. Kemudian setiap bahasan selalu di ini kebutuhan. Sebenarnya ini kebutuhan saya dulu mengajar ya. Saya butuh buku yang langsung ada keterangannya, contoh-contohnya dan langsung rekomendasi prakteknya. Ibarat belajar setir mobil itu, pertama belajar di lapangan, lalu belajar di jalan raya. Selalu begitu prinsipnya ini ya. Jadi perhatikan ketika pembahasan setiap bab pasti ada latihan di buku dan langsung latihan di Quran dengan membuka mushaf. Ya. Jadi guru nggak perlu bingung untuk menentukan kira-kira latihannya kalau buka Quran itu di surat berapa, ayat berapa. Sudah ada setiap poin bahasanya, setiap makhraj, setiap hukum ya, semua ada. Yang itu sudah setiap rekomendasi itu sudah kita pilih yang akan mengandung banyak materi yang sedang dibahas. Misalnya bahas nun mati atau ikhfa, pasti banyak ikhfanya di situ. Sedang bahas makhraj ta, nanti banyak huruf ta-nya di situ. Nah, gitu ya. Jadi ini langsung yang sifatnya ada latihan yang di buku, ya, kemudian ada rekomendasi misalnya ketika membahas makhraj huruf qaf dan kaf misalnya. Biasanya tidak setiap huruf, kadang kita gabungin huruf yang mirip untuk bisa membedakan secara langsung. Ya. Misalnya qaf dan kaf itu prakteknya di surat Al-Balad, Al-Fal, Al-Alaq, ya, dan Al-Anfal. Dan selalu saya mulai dari yang pendek, tambah panjang, tambah panjang. Ya, bisa dilihat di buku itu. Atau setiap huruf yang misalnya ada materinya di surat Al-Fatihah, maka ada contoh Al-Fatihahnya pasti. Praktek di Al-Fatihah dulu. Ini sistematika secara umum ya, secara umum begitu di jilid 4 ini. Jadi cukup dari teori ini terangkan sekilas ya, lalu kemudian kita praktek di contoh yang ada di buku ya. Lalu membuka mushaf. Jadi ibaratnya karena selama ini gini. Ini juga berdasarkan pengalaman, ada yang dia full latihannya sudah di buku. Ya. Ternyata itu belum mencerminkan bacaan dia saat baca mushaf. Ya. Ibarat belajar setir itu, ini baru belajar nyetir di memang tempat belajar ya, di lapangan atau apa. Jadi belum ketemu jalan raya, di situ ada tikungan, ada orang yang meleng, ada yang apa ya, ada lampu merah, ada polisi tidur, ada gitu, ada tanjakan di situ. Belum mencerminkan itu. Sehingga boleh jadi dia pas baca buku itu bagus, pas buka Quran nggak mencerminkan itu. Ya. Makanya selalu di sini setiap poin selalu ada praktek langsung di Quran. Ya. Lalu membahas mati dan seterusnya untuk sistematika. Ya. Termasuk pengecualian satu hukum, biasanya kalau di buku tajwid lain itu dimasukkan bab tersendiri. Kalau ini enggak, misalnya pengecualian dari idgham bi gunnah seperti dunya, ya sinwan, itu hanya saya terangkan di footnote saja. Langsung di bahasannya, tidak di bab khusus. Kemudian ini tadi kembali ke tadi
tadi ya ke level yang ini ya, habis nun mati lalu ke makharijul huruf sampai makhraj lam ya. Ini pun standarnya ya, standar di ini di level ini adalah yang penting murid itu bisa membedakan dengan tegas ya antara satu huruf dengan huruf yang lain, seperti ha dan kho tadi ya, dan ha, a dan a, o dan ka. Makanya di setiap bab itu sudah saya sebutkan, misalnya di qaf ya, itu ada perbedaan atau sifat yang menonjol saja. Misalnya ini ya qaf, misalnya kaf dulu, qaf dulu itu makhrajnya pangkal lidah dengan langit-langit, dibaca dengan tafkhim tebal, ko menggema dan tanpa disertai keluarnya nafas, artinya nggak boleh dibaca ko. Nah, gitu. Nanti bedanya dengan ka, ada keluar nafas. Itu aja poin utama sifat. Makanya saya katakan tadi ada sifat yang menonjol saja untuk tujuan membedakan ya antara qaf dan kaf, nanti antara a dan a, ha dan kho, ta dan to, ta keluar desis, to tidak, kayak gitu. Standarnya adalah di poin ini adalah membedakan huruf-huruf itu dengan sifat yang menonjol saja, sifat yang menonjol. Lalu separuh ini supaya nggak bosen karena kan bahas huruf panjang, karena setiap huruf itu nanti bisa beberapa kali pertemuan, karena nanti lebih banyak latihannya, karena rekomendasi latihannya itu banyak. Ya misalnya kayak tadi ya, misalnya membahas makhraj to, ta dan dal misalnya. Itu nanti latihannya mulai dari yang pendek dulu, at-takatsur, al-adiyat, takwir, ar-ra'at. Jadi makin panjang ya, kayak gitu. Memang kita tekankan itu, memang teori memang nggak banyak, dikit ya. Rekomendasi latihannya yang banyak, dan itu lebih banyak membuka mushaf langsung ya. Baru kemudian kita sisipkan hukumnya mati, ini baru separuh ya, hukumnya mati, lalu masuk ke makhraj huruf ra sehingga akhir, baru bahasan mat, misalnya mat far'i ya. Jadi untuk penamaan mat sendiri ya, memang versi penamaan itu sangat banyak sekali. Prinsipnya sebetulnya hukum tajwid itu secara teori sifatnya ijtihad ya. Makanya sangat mungkin satu buku dengan buku yang lain itu menteorikannya berbeda ya. Khususnya di bahasan mat itu versi pembagiannya paling banyak variasinya ya. Tapi di bahasan ini, kalau di buku ini, di bahasan mat ya, itu saya membaginya antara tabi'i dan far'i. Ini pembagian berdasarkan ini ya, bukunya Dr. Aiman Rusdi Swaid, termasuk ini rekomendasi dari saya langsung, karena saya minta koreksi langsung ya. Itu jadi biasanya kan membaginya asli dan far'i, itu paling banyak kan pembaginya kan asli dan far'i. Di sini bagi tabi'i dan far'i, dan ini pembagian berdasarkan panjangnya ya. Kalau tabi'i itu yang 2 harokat, mau yang asli atau enggak, ada yang asli, ada yang badal, ada yang iwad. Dan perlu dipahami, semua penamaan mat itu sifatnya pembagian secara bahasa lughawi ya, ilmu lughawi. Artinya nggak wajib dipahami juga ya. Jadi cukup yang dipahami bahwasanya mat itu aslinya 2. Itu prinsipnya. 2 harokat, dan dia menjadi lebih dari 2 pasti ada sebab. Ya. Dan sebab itu hanya dibagi 2, sebab hamzah dan sukun. Ya. Cuma dalam menamainya kan macam-macam. Itu semua penamaan, kalau saya menerangkan ke orang awam biasanya saya sampaikan, ini nama ya, boleh hafal juga boleh, nggak dihafal juga apa-apa ya. Jadi cukup diketahui, yang penting kita tahu ya ketentuannya. Mat itu tanpa sebab semua 2 harokat ya. Jadi pembagian
sebagian itu semuanya berdasarkan bahasa. Sebagai contoh, itu ilmu bahasa semua ya. Jadi bukan sesuatu yang prinsip banget. Makanya penamaannya bisa beda-beda. Misalnya mat asli, itu kan ilmu sorof malah ya. Itu memang huruf itu memang apa? La yaqumu illa bihi istilahnya ya. Tidak tegak kecuali dengan itu ya, mat itu misalnya qala asli. Badal misalnya ya. Itu karena apa, hamzah itu sebenarnya hamzah yang dibaca mat. Ya, umumnya hamzah yang panjang itu aslinya bukan mat ya, misalnya iman aslinya iman misalnya. Walaupun tidak semua hamzah yang panjang itu aslinya badal, tidak. Misalnya latanu bukan ya. Misalnya lupa saya, ada yang hamzah itu memang asli, mat asli, cuma disebut badal juga. Ada hamzah yang panjang yang itu asli ya. Sehingga ini semua adalah pembagian bahasa. Misalnya iwat tadi mengganti tanwin menjadi apa, mat misalnya. Sila sogoro itu adalah kata ganti huruf ketiga, orang ketiga atau dhamir. Tapi kalau secara prinsip ya, mat itu sangat sederhana sebetulnya. Gini ya. Sangat sederhana materi jilid 2 awal. Misalnya ini ba kasih alif ba, begitu aja. Misalnya bi tanpa ya, dia bi. Ya. Dikasih ya-nya bisa begini, bisa begini. Ya. Bi panjang. Bu ketemu waw panjang. Udah semuanya begini, nggak ada yang beda. Cuma namanya kan beda-beda. Selagi nama itu semua berdasarkan bahasa. Ya. Ilmu bahasa sebenarnya, ilmu nahwu sorof. Gitu. Termasuk kemudian mat far'i, misalnya ini ya, kalau di mushaf kan begini. Ya. Ketemu alif, hamzah, maka jadi ya ayyuhal. Ada sebab. Intinya tanpa sebab, ini prinsipnya semua sama. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Ya. Ya, cuma kemudian klasifikasi penamaannya macam-macam ya. Ada kemudian misalnya mat far'i yang ketemu hamzah ya. Itu ada mat wajib muttasil, itu ketika hamzahnya satu kata dengan matnya. Kemudian mat ja'im mufasil ketika hamzahnya beda kata dengan matnya. Mat silah ketika mat silah kubro, ketika setelah mat silah sughra ada hamzah. Tapi sama, setelah mat ada hamzah, sama. Apalagi dengan riwayat Syatibi, ini di halaman 67 jilid 4 footnote nomor 57 ya, halaman 67. Terus sedikit saya singgung untuk riwayat Syatibiyah, itu thariqah ya, namanya thariqah Syatibiyah. Itu antara mat wajib, mat jaiz munfasil dan mat silah kubro semua dibaca sama 4 atau 5 harokat. Memang secara teori tetap dituliskan 2, 4 atau 5. Tapi dalam prakteknya itu tetap dibaca 4 atau 5, dan ini pun pengklasifikasian ini karena pengklasifikasian berdasarkan bahasa, tentu untuk membedakan mana mat wajib, mat jaiz, mat silah harus memahami bahasa, kan gitu ya. Sementara yang kita hadapi orang yang nggak memahami bahasa Arab ya tidak diperlukan. Ya. Gitu. Jadi sehingga cukup, makanya saya terangkan ini ada penamaan, namanya ini cukup diketahui. Ya. Tapi cara bacanya asal ada mat ketemu hamzah panjang. Dibaca 4 atau 5 harokat, udah begitu aja. Saya lanjut ke ini bahasan mat ya, kemudian mat harfi di sini tadi sudah kita terangkan, tapi di sini karena levelnya tahsin kita bisa bahas agak panjang teorinya ya. Udah ada detail di sini. Lalu ini bisa di level berikutnya ya. Atau ada juga misalnya ini modelnya yang mengikuti pengajian ya,
nggak harus di level-level begini, yang penting konsisten. Tapi gurunya lah yang kemudian menentukan silabus itu, tanpa harus murid itu merasakan saya di level berapa ya, tapi yang penting ngaji dan lama-lama tambah bagus ya. Masuk ketika saya ngajar orang tua nggak ada leveling, cuma ya yang penting hasilnya bisa semua. Gurulah yang harus punya perencanaan pengajaran ya, gurunya gitu. Tapi kalau dibuat di lembaga yang tersistem ya bisa dibuat leveling gini, level 1, 2, 3 gitu ya, bisa. Tapi dalam misalnya ada majelis taklim, maka level ini pun nggak harus disampaikan bahwa saya ini di level berapa, ya nggak paham juga ya. Cukuplah guru itulah yang memahami, oh ini levelnya di sini sehingga harus saya mengajar seperti ini gitu ya. Tahap berikutnya, nah ini di level berikutnya ini ada macam-macam idgham, waqaf, kaidah, baru penyempurnaan sifat ya. Penyempurnaan sifat ini prakteknya sudah langsung, karena semua materi sudah dibahas, materi dasarnya prakteknya langsung dibaca Al-Quran ya. Dia langsung bisa tadarus dari awal dengan perhatikan ini ya. Nah, termasuk dalam membahas nun mati di level ini ya, hukum nun mati terutama bacaan ikhfa ya. Ikhfa itu kan ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Di level ini belum ditekankan ya. Hanya yang penting dibaca samar dan ditahan gunnahnya. Nah, baru nanti kita tekankan di level ini ya, penyempurnaan tafkhim tarqiq ikhfa ya. Misalnya kan ikhfa itu kalau ketemu huruf tafkhim dia ikut tafkhim ya. Misalnya ketemu suara menggema, ketemu ta dia tarqiq ta. Karena ikhfa itu kan definisinya bainal izhar wal idgham, antara izhar dan idgham ya. Atau jangan-jangan gurunya pun belum memenuhi kualifikasi ini. Tafkhim tarqiq ikhfa belum dibedakan. Gak apa-apa, itu semua berproses ya. Berproses sampai terus meningkatkan kualitasnya ya. Jadi termasuk ro pun kalau di bahasan ini, di level ini sampai makhraj lam ini kan sebelumnya ro. Itu yang pokok saja, yang pokok misalnya ro fathah, kasroh, dhammah sama sukun sebelumnya fathah, kasroh, dhammah. Adapun rincian yang lain bisa didetailkan di level ini. Karena ada rinciannya banyak tuh, yang tafkhim ada berapa poin, yang tarqiq berapa poin. Tapi yang pokok saja, kalau di sini yang pokok saja. Kalau fathah sukun sebelumnya fathah, bal, maru, yama ya, misalnya anzartahum. Kalau sebelumnya kasrah tipis, am lam tunzir gitu. Lalu ini penyempurnaan di sini ya. Dan ini juga penjelasan sifat, terutama di sini ada tafkhim tarqiq juga, khususnya di istilah lebih konsisten antara a. Kalau awal belum kita tekan, misalnya ini sudah dihitung tafkhim ya. Saya perhatikan ada imam begini ya, imam besar ini ya, jadi di masjid besar. Perhatikan bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lihatnya karena salah, tapi itu salah semua. Karena apa? Semua huruf tarqiq dibaca tafkhim. Alhamdulillah, ini sudah la, anda tak salah. Karena alhamdulillah, la terulang nggak lo. Gitu ya. Jadi maliki bukan maliki. Gitu ya. Nah, tentu ini penekanannya nanti di sini. Ya, jadi ini kemudian baru bisa lanjut level berikutnya, tadarus, talaqi, kemudian bisa menghafal, tahfidz juz 30 dan seterusnya. Ini sebenarnya rekomendasi, tapi intinya sebetulnya ya seperti saya sampaikan tadi, tujuan saya memang hanya menyediakan modul yang simple yang bisa dipakai oleh siapa saja ya, terutama kebutuhan dakwah Quran di masyarakat. Ya. Kalaupun dan dipakai di lembaga formal pun lebih kompatibel lagi, karena
yang biasa dipakai di formal belum tentu bisa dipakai di non formal, itu yang model apa tadi ya, campur-campur itu ya. Tapi kalau ini memang aslinya kita persiapkan untuk dakwah masyarakat, apalagi dibuat formal jauh lebih bisa ya, jauh lebih memungkinkan. Misalnya dipakai modul di, misalnya kalau di SMP misalnya ada pesantren setingkat SMP itu dengan program tahfidz, cukup selesaikan buku jilid 4 ini di 2 bulan pertama semester 1 intensif di depan ya. Itu jadi nggak panjang. Jadi kalau program tahfidz intensif biasanya untuk pesantren di level pesantren ya, SMP atau SMA, untuk standarisasi bacaan dulu ya, udah buku ini ditamatkan di 1 bulan atau 2 bulan intensif setiap hari dengan ditambah kewajiban menghatamkan Quran sekian kali dalam sebulan misalnya gitu ya. Itu perlu ya, ini gandengannya kalau di pesantren biasanya begitu ya. Jadi di samping program ini intensif setiap hari, ada kewajiban menghatamkan misalnya di sebulan pertama itu minimal khatam 3 kali misalnya gitu. Dalam rangka apa? Melatih kelancaran tilawahnya. Baru sehingga dia bisa segera memulai tahfidznya. Kalau memang itu pesantren tahfidz ya. Pesantren tahfidz dengan target besar apalagi 30 juz gitu ya. Maka ini harus selesai di paling lama 2 bulan pertama. Ya. 2 bulan pertama sudah standar bacaannya. Ya, tidak harus sempurna banget. Toh juga banyak ya, rata-rata masuk saya sendiri ya. Saya kan dapat sanad Quran juga setelah khatam 30 juz kan. Jadi sempurnanya itu setelah 30 juz gitu ya. Gitu. Ya, minimal standar. Gitu. Dan apalagi memang syarat untuk mengambil sanad memang harus hafal 30 juz dulu. Ya. Kalau kemudian harus sempurna dulu yang hafal dia. Gitu. Padahal kan syarat untuk dapat itu harus hafal dulu. Mana yang duluan ini akhirnya. Ya. Jadi intinya tetap semua berproses. Kita juga kondisinya seperti saya sebut di sini ya, di sini. Ya, ini. Nah, ini. Takrif ya. Pada prinsip sistematika dan metode pengajaran, artinya urutannya mau di mana. Tadi ini sifatnya rekomendasi saja ya. Ini diserahkan kepada masing-masing mu'alim sesuai kondisi muta'alim. Itu ada di mukadimah buku ini ya, jilid 4. Itu ya, jadi poin dari jilid ini. Selesai itu silakan langsung kita buka sesi tanya jawab dari materi kita hari ini. Silakan langsung. Ya, sudah masuk. Oh gitu, yang poin-poinnya. Sebenarnya kalau poin-poin materi itu nanti sebenarnya materi ke standar silakan dulu. Tapi karena tadi saya tidak bahas tentang ya. Dan yang tingkat kecepatan kalau di sini dibahas saya bahas di halaman 26 ya. Ya. Itu yang paling umum ya, sekali lagi teori itu semuanya sifatnya ijtihadiyah. Cuma ini yang paling umum dibagi antara hadar, tajwid dan tahqiq. Ya, hadar itu baca cepat, tentu dengan memperhatikan tajwid. Ada tajwid, ya, ada juga tahqiq. Tajwid itu pertengahan, sedang, tahqiq, ya, itu yang lambat. Berstandar dalam belajar biasanya lambat ya. Untuk praktek bacaan itu adalah tahqiq dalam belajar. Jadi ini mungkin yang umum. Ada juga yang mengkategorikan satu kategori tartil misalnya ya. Itu sebetulnya ada cuma tidak terlalu umum. Sisi lain juga dengan ada kategori tartil biasanya antara tajwid dan tahqiq ya. Itu akan menimbulkan persepsi kan kita bacanya harus tartil gitu. Jadi yang lain nggak tartil dong gitu enggak ya. Jadi semua tingkatan kecepatan ini semuanya masuk kategori tartil. Ya, karena tartil itu konsepnya kan bacaan yang benar ya. Kalau secara makna kan lambat ya. Membaca perlahan secara bahasa. Tapi dalam mustalah tajwid umumnya ya 3 ini, dan 3 ini masih dalam lingkaran tartil. Ya, yang disebut tartil ya 3 kecepatan ini. Ya. Yang tidak tartil itu yang lebih cepat dari hadar. Jadi disebut sebagai
hadromah di sini, hadromah atau haddan, ya, sangat cepat yang kemudian akhirnya mengabaikan hukum tajwid. Jadi hadar itu seperti bacaan di sesi itu ya dalam sholat. Itu rata-rata rekaman yang mulai. Cuma memang untuk standar belajar ya sebaiknya memilih yang agak lambat. Yang majaisnya dibaca 4 atau 5 harokat. Ya. Kalau yang rata-rata yang majaisnya dibaca 2 itu rekaman yang mulai. Ya. Dan itu dengan thariqah thayyibatul nasr namanya. Nasr. Ini yang kalau yang dibaca lambat dan dengan manjais dibaca 4 atau 5 biasanya itu kalau dalam rekaman khusus tidak perekaman atau rekaman sholat fardu. Ada juga yang memang direkam khusus untuk dijadikan pelajaran gitu. Misalnya di orang belajar mengikuti ya, meskipun tidak cukup dengan rotal ya belajar itu. Itu hanya sifatnya membantu saja, kita membantu melatih feelingnya ya, matnya, benahnya, kestabilannya. Gitu. Tapi tetap secara ilmunya harus tertalaki langsung dengan guru. Ya. Karena banyak sekali yang dia mencukupkan dengan mengikuti murotal, akhirnya ya berantakan juga dia yang mengikuti lagunya sebetulnya, tidak mengikuti kualitas bacaan si imam itu. Ya, dari mengikuti intonasinya. Lalu dia merasa sudah bacaan sudah sama dengan yang di murotal itu dan tidak jauh. Termasuk ini di metode saya ini juga dari 1 sampai 4 ini memang tidak ada penekanan intonasi khusus. Ya, ada yang harus lagu begini pakai intonasi begini ya. Karena prinsipnya tadi sebagaimana prinsip mengajarkan berbicara ya. Karena kalau menurut saya pengalaman ya namanya intonasi itu kata-kata. Ya, saya berharapnya memang ini lebih kompatibel untuk lebih luas ya. Kalau intonasi mungkin ada yang cocok dan dia akan bagus di situ. Ya. Bagaimana yang memang tidak berbakat di situ ya, atau dia memang tidak biasa dengan intonasi tersebut. Nah, itu. Cuma memang mainstreamnya saya perhatikan ya ini ya, makanya saya tetap fokus dengan yang saya lakukan ya, tidak ikut mainstream. Ya, memang trennya sekarang orang lebih senang intonasi ya, dari intonasi gitu ya. Tapi kalau saya lebih melihat ke realita masyarakat di lapangan ya, itu kebutuhan untuk bisa membaca itu lebih tinggi dibandingkan sekedar memperindah intonasi ya. Karena kalau fokus di situ nanti ada persepsi, karena saya punya pengalaman dakwah di pedalaman di dalam Jawa Timur ya. Itu saya masih di daerah Blitar, pegunungan. Itu masyarakat ini buta huruf Al-Quran, buta huruf. Jadi misi kita di situ memang mengajarkan baca Quran. Tapi yang diminta oleh masyarakat apa? Belajar qiraat, belajar nahwu. Iya, kan? Buta huruf ya. Mereka yakin baca Yasin, baca translate, tapi nggak bisa baca. Misi kita itu memberantas buta huruf Al-Quran, tetapi mereka minta belajar nahwu. Akhirnya apa saya ngomong gini, itu gampang. Quran itu kan aslinya indah. Jadi kalau kita baca benar itu indah sendiri, gitu kan. Akhirnya istilah saya bisa mengarahkan mereka mau belajar dari awal. Nanti kalau bisa, akhirnya ketika belajar dari awal pelan-pelan kita lupa nahwu, gitu ya. Gitu ya. Jadi kemudian ini pengalaman saya ya, makanya di sini semua akumulasi dari pengalamannya. Apa yang saya buat ini adalah akumulasi dari pengalaman langsung, interaksi langsung, gitu ya. Yang saya rasakan sendiri, dan itu realnya begitu. Termasuk pada soal heboh ini. Heboh sempat ya oleh Rami itu langgam Jawa. Kemudian semua ikut berbicara. Orang yang bisa ngaji pun ikut berbicara. Ya. Akhirnya apa? Pada realnya ini
banyak orang yang masih buta huruf. Kenapa kali kita ribut soal itu? Walaupun soal itu pun juga ya buat apa juga dia begitu gitu ya. Sebetulnya orang membahasnya di nama Jawanya, padahal kalau kadang saya saat waktu itu lagi rame, saya tidak mau berbicara soal itu sama sekali. Orang banyak tanya, saat ketika bertanya, saya minta baca-bacanya dulu, kalau benar baru saya jawab. Saya selalu begitu. Ya. Silakan baca Quran dari saya, kalau benar baru saya jawab. Gitu. Meributnya dari begitu. Kesalahan dia cuma satu, takalluf. Ya, sesuatu yang dibuat-buat tidak alamiah. Kalau langgam Jawa itu alami, nggak apa-apa. Bahkan ada video imam di Sudan, ya. Sudan, logatnya nanggom Jawa. Tapi itu tidak masalah karena bukan takalluf. Bahkan nanggom yang sifatnya dari ada macam-macam ya bayar apa, kalau takalluf pun jadi salah. Ini bukan soal Jawa dari nanggom Jawa atau bukan, ya. Gitu ya. Jadi kesalahan takalluf. Artinya apa tujuannya begitu? Ngapain juga begitu? Itu loh maksudnya. Cari sensasi saja gitu. Cuma yang meributkan ini sampai kemudian ada minta fatwa ke saya Saudi lah, apalah gitu. Saya telah di masa itu tidak pernah mau menjawab pertanyaan itu. Ya, karena saya sekali lagi ingat akumulasi dari perjalanan hidup sendiri, pengalaman, belusukan ke daerah. Permasalahan yang kita hadapi jauh lebih besar yang kita hadapi. Ya, dibandingkan sekedar urusan nakhom ini. Makanya dalam menyusun metode pun saya tidak memperhatikan nakhom. Ya. Adapun kemudian Anda yang menggunakan nasi tertentu boleh saja, ya. Tapi itu tidak ada di SOP harus begitu misalnya. Sisi lain untuk kepentingan dakwah masyarakat itu kita ingin mendidik masyarakat ini agar lebih fokus ke hal yang penting. Ya. Hal yang lebih penting ya kita membiasakan begitu dari sekedar ngejar hal yang hanya untuk bangga-banggaan ya. Kan selama ini begitu ya. Biasanya yang viral-viral itu kan biasanya kalau nggak nangkomnya atau wajah korepnya kan gitu kan. Itu realitanya yang viral-viral itu kan gitu ya. Viral-viral baca Al-Quran YouTube itu kalau nggak nangkomnya ya wajah korepnya. Orang korek ganteng, korek cantik lah Maka kalau dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Imam Ibnu Qudamah Allah menjelaskan salah satu bentuk ghurur tertipunya seorang ahli ibadah dan seorang qari ya. Jadi seolah dia menikmati Qur'annya padahal dia hanya menikmati nafkahnya. Ya, jadi kita ingin lebih ke misi dakwah sebenarnya ya. Jadi karena kita hadapi lebih besar dari itu realitas banyak yang bisa baca Quran, nggak banyak yang bisa nggak memperhatikan tajwid yang bisa pun ya. Jadi kenapa kita ribut soal nafkah? Ya yang mau pakai silakan, yang enggak apa-apa. Ya tidak prinsip. Termasuk saya pernah ini terus terang ini saya pengalaman saya memberikan karpet imam ini. Ya. Ini pengalaman karpet imam ini di toko karpet ya imam itu karpet mahal ya. Belasan para impor. Cuma di toko itu ternyata satu lokal dari YouTube katanya. Namanya enak tapi tajwid berantakan gitu kan. Jadi, saya tanya, ini mulatannya siapa Pak gitu kan. Dikira saya penasaran karena bagus suaranya kan gitu. Gitu kan. Oh ini saya ambil dari YouTube. Ya. Matiin Pak berantakan itu tajwidnya sebenarnya gitu. Saya bilang gitu. Tajwidnya berantakan banget itu. Ya. Saya bilang begitu. Itu orang fokusnya dia melihat kalau ada tajwid berantakan juga. Yang jadi itu dilanggar. Ada orang sudah merasa suara bagus, sudah pede merekam suaranya, tampil di YouTube dan sebagainya. Ya. Ya itu sedikit tambahan berbicara nafkah. Kenapa di sini tidak ada kita mengadakan nafkah tertentu ya, dimana memang trennya, mainstreamnya, kebutuhan mainstreamnya terutama wilayah kota itu nafkah itu penting. Ya,
menarik ketemu orang tua, ya orang tua, oh ini belajar suaranya enak, ngaji mundur dengan nada ini, dengan nada ini. Tapi saya tetap tidak mengambil itu. Ini akumulasi perjalanan saya dalam belajar dan mengajarkan Quran di berbagai pelosok ya. Jadi akumulasi itu, dan saya kemudian merasakan bahwa kebutuhan masyarakat itu jauh lebih penting membahas bacaan ini dibandingkan sekedar kita memilihkan apa. Sisi lain soal metode ya, tentu dia akan lebih, harapannya lebih kompatibel untuk semua segmentasi ya metode tanpa nama tertentu ya, harapannya lebih kompatibel karena dari yang saya perhatikan ya, baik dia pakai ilustrasi, pakai isyarat, pakai nagof, itu segmented banget, sangat segmented ya. Dan biasanya juga temporer. Ada waktunya amin gitu kan, kalau lagi ngetel nagof, ngetel ilustrasi gitu. Tapi yang tetap sampai sekarang kita belajar dari pendahulu kita, dari Ketrok dan sebagainya, eksis saja. Ya, dan tetap saya rasa pendahulu itu tetap punya keistimewaan, as-sabiqun al-awwalun ya. Tetap punya keistimewaan, dia tidak bisa tergeser dengan adanya yang macam-macam pun tidak bisa bergeser. Baik, itu silakan tanya lagi. Ya. Ini penjelasan dari halaman 94 tentang number. Iya. Baik. Itu kalau sebenarnya kalau kita praktek, kalau tadi kan fokusnya ke cara ngajar ya. Ini kan supaya praktek number itu secara bahasa sebenarnya isinya sidatus ya, di suara yang meninggi atau kemudian penekanan suara atau lebih keras ya. Itu. Kalau di sini number ya itu diperlukan ya dalam beberapa kondisi, ada 5 kondisi ya, 5 kondisi. Semua ada sebab yang berbeda, sebab number itu memiliki sebab kenapa suara itu harus diangkat ya. Itu dengan ilah atau sebab. Yang pertama, kalau wakaf di urut tasdid itu sebabnya untuk menambahkan tasdid itu ya, supaya tidak sama dengan yang tanpa tasdid, antara mustamiru dengan mustamirun. Maka ketika berhenti itu berbeda, maka suaranya adalah mustamir. Nah, suaranya naik begitu, namanya number ya. Untuk menambahkan bahwasanya huruf yang diwakafkan itu bertasdid ya. La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Beda dengan adal. Ini nanti tidak bisa dibedakan antara lam itu bertasdid atau tidak. Jadi prinsipnya tanda baca syiddah tasdid itu ya, tanda baca tasdid asli ya, itu tidak bisa mati ya. Yang mati itu harokatnya ya. Jadi kalaupun mati dia harus tampak. Adapun yang kedua, ya dan wawu yang bertasdid itu untuk membedakan atau mengantisipasi mirip dengan wawu mat, misalnya kuwirat harus dengan tasdid. Idza syamsu kuwi, kalau enggak kita baca kuwirat misalnya, seperti wawu mat. Jadi umat kuwirat, padahal ini kuwirat. Misalnya walau taqawwala, suara diangkat begitu, untuk membedakan dengan bacaan lin. Taqawwala, kalau saya baca walau taqawwala, artinya taqaw dan wala. Ada ini kan huruf musyaddad, yang maka suara diangkat taqawwala. Walau taqawwala, suara naik begitu, namanya nama. Ya, termasuk iya misalnya. Iyyaka na'budu. Nah, ini banyak imam yang nggak sadar ya. Dia kalau kan bahasa Arab bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka. I-nya jadi mat. Iya, artinya iya, maka di number itu untuk membedakan dengan bacaan mat atau li. Misalnya ayyi ala. Kalau tanpa number berarti bagi ayyi ala, jadi mat li, jadi bahasa li ya. Ayyi ya. Bayyinatu bukan bayyina, tapi bayyin, bukan bayi dan yi
Nah, itu ilahnya. Kemudian pada contoh berikutnya di lazim mustaqbal kalimi, ya, selain nun dan mim, ya, itu ilah nabernya, alasan nabernya karena kita harus menanyakan mat itu 6 harokat berpotensi lemah di tasbih. Nah, ini banyak imam juga walam boleh nggak ada tasbihnya, makanya harus naber walam boleh, naik begitu. Nah, kenapa nun dan mim tidak perlu? Karena sudah tampak tasbih itu dengan gunnah. Misalnya apa? Wa khalaqal janna. Dengan gunnah itu sudah tampak. Nah, beda istilahnya. Misalnya la idza ja'atil qammatul. Nanti sudah tampak dari tasbih. Sementara selain gunnah dia perlu penekanan supaya tidak kesalahan. Yang keempat itu wakaf pada hamzah setelah mat, ya, atau lim, karena juga berpotensi lemah. Misalnya apa aulia, ini lemah, akhirnya perlu dinampar. Aulia suara naik, bukan dihentak ya, kadang dihentak ada, tapi naik aja naik dikit. Minta saya aulia, dan terakhir itu ada di, dan ini tentu perlu memahami bahasa Arab kalau di sini ya. Ini untuk ilah nabernya ada wawu alif tasniyah, alif ganda ya. Daqo bukan ganda ya. Daqo ada min hawa, daqo syajarata. Ini mendekati buah yang di pohon yang dilarang itu. Jadi karena untuk menekankan apa alif tasniyah yang gugur ini, maka yang gugur karena hamzah wasl tadi ya. Maka tentu belum nabar. Falamma dhaqas syajarata badat lahuma. Dhaqas gitu. Nah, untuk menekankan itu tasniyah. Ya. Misalnya wastabaqal bab, ini surat Yusuf. Wastabaqal dari Yusuf dan apa istri raja itu yang mengejar ya. Wastabaqal dua. Nanti karena ganda ini gugur karena hamzah wasl, maka harus ditampakkan dengan nabar. Wastabaqal bab. Ya. Seperti waqala al-hamd dengan antara Daud dan Sulaiman. Ya, alhamdulillah. Waqala Daud dan Sulaiman berkata alhamdulilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Termasuk waqul wasal. Tentu ini perlu pemahaman bahasa ya kalau ini kalau poin ini. Dan itu tentang nampar ya, dari mangkat suara. Jadi ini yang lebih tinggi dari huruf sebelumnya. Ini yang begitu nampar itu ya. Suara lebih tinggi dari huruf sebelumnya. Nampar. Ada lagi? Sekarang yang belum ada di dasar. Ya. Jadi kan setiap mencoba setiap agenda masing-masing. Ya. Dengan tadi yang dibahas, ketika kita membaca itu jangan menggunakan teori, yang penting paham praktek sehingga saat itu bisa terus apa ya mengingat dan kita praktekkan. Gitu. Sedangkan untuk mengajar target itu jam belajar juga harus ditingkat. Nah, bagaimana cara agar target itu dicapai oleh anak itu dan saat itu bisa mencapai targetnya dan paham secara praktek tanpa banyak teori. Ya tentu itu sangat berpengaruh pada beberapa faktor. Pertama faktor manajemen. Ya, jadi tentu karena banyak terjadi ya. Guru ditutup target tapi waktu tidak diberikan cukup. Nah, itu banyak terjadi. Nah, makanya itu perlu disesuaikan. Ada ini ketersediaan waktu, ya. Jadi ketika alasan setiap target itu punya konsekuensi itu pasti, ya. Targetnya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, waktu diukur seperti ini, konsekuensi lain seperti ini. Misalnya ada sekolah saya pernah diminta misalnya SD target 10 juz. Nah, saya akan sampaikan waktunya seperti ini.
beban pelajaran yang lain harus dikurangi, tidak boleh ada PR, misalnya begitu. Ada banyak faktor, ya saya bilang begitu, ya. Jadi banyak terjadi. Saya ajar ya dari sekolah besar, itu curhatnya PJ Quran itu begini. Dia dituntut bikin target, bikin program, tapi ketika ada program manajemen, bikin kegiatan lain, gitu kan nggak sinkron. Itu curhatnya begitu banyak. Gitu ya. Jadi sekali lagi setiap target termasuk target akhir, ya itu bahasa itu sendiri. Target akhir itu pun ada konsekuensi. Misalnya ingin selesai 31 tahun ada konsekuensinya, mau 2 tahun ada konsekuensinya sendiri. Apa yang dilakukan dan standar saya sebagaimana dikutip secara pihak ya, itu sebenarnya prinsipnya itu nanti perlu dibahas khusus ya. Itu prinsipnya seberapapun hafalannya itu harus bunyi. Ya, kalau prinsip saya itu tidak ada istilah selesai stop. Berapapun stop adalah itu siap diperdengarkan semua. Ya. Dan itu ada caranya, ya, gitu ya, ada caranya, ada step by stepnya. Gitu. Jadi nggak sekedar target. Ada juga tadi kadang-kadang ada target tapi tidak dikasih arahan mencapainya bagaimana. Gitu ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi tentu ada target tapi ada konsekuensi. Setiap target itu pasti ada konsekuensinya. Di waktu atau di materi ya, di apa beban materi yang lain itu juga menyesuaikan. Dari sana. Kalau dijelaskan tentang jalur yang tadi saya sebutkan kayak nasir itu mungkin ada sedikit. Ya sebetulnya ini ya dalam periwayatan Al-Quran itu kan ya, sederhana ilmu periwayatannya. Kan jelas mulai jalur pertama itu dari Rasulullah ya. Rasulullah pun dari Nabi Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sahabat ya. Nanti biasanya ini sebenarnya mustalah tajwid ya, mustalah ilmu qiraat yang memang sudah umum dipakai. Ada namanya qiraah, istilah di sini istilah qiraah. Contohnya misalnya qiraah Asim misalnya sini. Ya. Qiraah Asim. Ada satu qiraat itu nanti memiliki beberapa riwayat. Misalnya Asim ada riwayat Hafiz, ada Syu'bah. Ini namanya riwayat. Makanya sering disebutnya qiraah Asim atau riwayat Hafiz dari Asim, gitu ya. Itu kan itu mustalah aja, mustalah. Tapi memang ini umum digunakan. Dari riwayat ini nanti ada turunan lagi disebut thariqah. Nah, gitu. Ini ada thariqah Syadibiyah, ada thariqah Nasrani. Itu pembagian di level ini ada thariqah, riwayat, qiraah. Gitu. Itu sebetulnya hanya mustalah yang umum digunakan dalam periwayatan. Ya. Dan dalam membaca Al-Quran itu memang sudah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh para ulama. Ya, dalam membaca itu harus satu jalur misalnya. Kecuali nanti contoh qiraat ya, membaca dengan beberapa riwayat. Tapi ketika membaca, misalnya nomor Syadibiyah konsisten, baca 4, 5 semua, nggak boleh selang-seling. Kayak gitu. Ya, kalau diselang-seling misalnya itu nanti jatuhnya mencampur ya. Ada tarkibun qiraat, bukan menjamah dan mencampur. Nah, jadi itu ya. Sama dengan Hafiz yang dibaca sesudah dengan Hafiz juga, dua harokat itu ya. Baca isnya sama. Sehingga secara prinsip-prinsip hukum tajwidnya sama persis. Ya. Walaupun nanti ada beberapa konsekuensi ya kalau kita membaca majais dengan dua harokat, tapi tidak saya baca buku ya. Tapi semua saya singgung sekilas. Di footnote tadi ada kalau membaca majais dua harokat ada beberapa konsekuensi tajwid yang harus dipenuhi. Seperti nanti ada bacaan tasghirnya, bacaan ada ismamnya ya di surat Yusuf dan sebagainya. Kita ada beberapa konsekuensi gitu. Tapi secara kaidah tajwid umum, prinsip atau namanya prinsip-prinsip tajwid umumnya sama persis gitu. Karena satu riwayat. Kalau udah beda riwayat tentu ada prinsip-prinsip sedikit yang berbeda. Gitu.
Itu ya, ada segala istilah yang biasa digunakan. Dari sekarang, ya yuk. Pertama ini kalau menjelaskan huruf-huruf asal sama di dalam tadi ini Iya, seperti saya sebut tadi, kenapa tidak ada? Ya, karena itu bahasa dan itu diperlukan ketika kita membaca tulisan Arab yang tidak ada harokatnya. Sementara yang kita baca ini adalah Al-Quran yang sudah ada harokatnya semua. Ya. Sehingga kenapa di sini tidak saya terangkan, memang tidak diperlukan. Ya. Diperlukan sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan boleh aja diterangkan sendiri. Tapi memang di buku ini, karena sekali lagi saya biasanya orang lapangan, ya, orang yang besar di jalan, maka saya menerangkan sesuatu yang dibutuhkan di lapangan. Ya. Selalu begitu. Tidak wajib. Kecuali itu sebagai pendalaman materi saja, pengetahuan itu pun nggak ada konsekuensi ya. Kecuali kalau kita mau belajar membaca Arab Gundul itu wajib dipahami. Ada sanksinya komanya itu wajib. Jadi baca Quran itu nggak ada kaitan sama sekali, ya. Karena sudah ada harokatnya semua, ada masalah. Lagi, maksudnya? Ya. Apakah ada ulang khusus untuk materi manajemen hafalan Quran mungkin? Ada, kalau materinya ada lengkap dengan topik ini ya. Materinya lengkap, tinggal kalau mau diadain bisa ya. Tapi kalau materi itu sudah lengkap di dalam laptop ini ya. Di dalam laptop ya. Ada ya, dari manajemen pengolahan harapan hafid ya, termasuk bagaimana mengolah tahfidz yang mungkin ya. Ya ada materinya. Kan lagi ini ramai sanad ya. Apakah sanad ini bisa diambil per juz tadi, ada sanad Al-Fatihah, terus tasmi al-Aqi 1 juz. Sebetulnya secara umum, sebagaimana apanya sering dibahas oleh Dr. Aiman kalau saya kan Dr. Aiman ya, itu yang umum digunakan ulama itu sanad itu aja diberikan secara umum 30 ya. Jadi ada pun parsial yaitu dijadikan personal sifatnya ya. Ya personal apa yang mungkin sifatnya hanya untuk motivasi ya, motivasi atau untuk menyemangati supaya belajar lebih lanjut, dan itu umumnya secara bil ghaib semua, secara hafalan diberikan yang pertama full 30 juz dan bil ghaib, yang bil ghaib gitu. Itu yang berlaku umum ya. Adapun yang parsial tadi seperti tadi yaitu sifatnya personal ya. Meskipun kalau saya pribadi ya mengikuti yang umum saja, yang full. Ya. Adapun kalau yang parsial ya tafadhol talaqi dengan bacaan yang dengan kualitas ya, dengan kualitas bersanad. Oke. Tapi kemudian memberikan ijazah bersanad itu secara parsial, maka itu pilihan personal saja ya, personal. Dan sisi lain juga tentu perlu dipahami juga bahwasanya ini juga adalah sesuatu yang sifatnya amanah ya, amanah. Jadi kalau yang memang saya dapatkan itu memang ya tidak ada nilai di bawah 100 ya. Jadi karena itu sifatnya nisbah ya, kalau memang tadi sanad ya nilainya hanya 100 saja. Ya, jadi tidak ada 99,99 ya, tidak ada nilai, memang tidak ada nilai. Cuma ada lulus atau tidak lulus itu aja. Ya, tidak ada nilai ya. Gitu. Jadi dia bisa lulus dengan nilai 80 dan 70 nggak ada. Kalaupun ada itu ya ijtihad personal. Ya, kita tidak menghukumi apapun, itu ijtihad personal saja. Ya, karena kalau apalagi nisbat pada Rasulullah ya, kalau Dr. Aiman Rusdi ada kita soal ini dia bahkan mengatakan bisa jatuhnya ke kadhib ala riwayah gitu ya. Jadi kalau harganya namanya nisbat yang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir? Oh, dari dulu. Misalnya saya lama macam ya, tapi masih bisa lebih kasarnya dalam 3/22/19. Kalau membahas kalimat lafzul jalalah Allah itu kan ada fathah berdiri gitu kan ya. Ya, kalau orang sangat menang ya. Ya, itu fathah berdiri itu dianggap mad badal. Ya. Menjelasinnya di mana ya?
Ya itu terlalu jauh lah ya. Terlalu jauh, padahal itu harusnya dibaca mak. Ya semua bisa. Kayak kata doktrin seperti itu diterangi. Ada di kampung kan, memang ada begitu. Saya nggak tahu sumbernya dari mana dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Dan itu lagi besar maaf. Tadi apa alwi maksudnya itu? Ya, ada di kampung. Yang ke mata dari itu gimana ya? Ya wallah alam, ya itu tetap salah lah ya. Cuma memang dalil paling susah dibantah itu kan pokoknya. Lalu dari pokoknya itu udah susah ya. Ya pelan-pelan lah. Cuma walaupun sebetulnya teori pun itu tidak berefek apa secara syar'i ya. Cuma salah secara penamaan, tapi memang ya nggak perlu diambil pusing juga. Faktanya dia kayaknya begitu ya udah. Ya, artinya toh tidak diizinkan karena penamaan baru terlalu jauh ya, terlalu jauh banget gitu ya. Jadi memang ada, saya tahu ya. Jadi yang kemudian dari itu berkembang ya di masyarakat. Karena itu mengkhawatirkan kredibilitas sang guru. Oh gitu. Yang salah terus gitu. Gurunya yang disalahin. Iya. Gitu ya. Jadi ya memang ya tentu butuh pendekatan khusus lah. Kita tentu tidak bisa mengulis sebelumnya realitas masyarakatnya kayak apa ya. Ya realitas masyarakatnya kayak apa. Untuk masing-masing butuh pendekatan ya secara berbeda untuk memahamkan bahwasanya ya perlu ditanya rujukannya apa misalnya gitu ya. Kemudian setahu saya dari buku jadul itu sekarang nggak ada yang bilang itu mat badan ya. Dari metode Baghdadi dulu yang apa kita pakai ada serat urutan dulu itu nggak ada juga kayaknya. Kalau itu lahul jalan disebut mat badan gitu. Ya kita tanya badan artinya apa ganti? Dia mengganti apa? Mengganti dari apa badan? Situ. Al maksudnya disebut mat badan. Ya. Walau tapi secara prinsipnya memang kalau efeknya kadang ya itu tadi ya guru yang dilakukan karena termasuk ini realitas itu kita semua berikan sertifikat dalam rangka apa ya ini memang clear ya salah satu kebutuhan bagian dari wasilah dan saja ini ya karena dibutuhkan sertifikat itu nah kita berikan ya walaupun ini nggak pokok ya cuma dalam realitasnya itu pengalaman dari sebelum-sebelumnya juga sertifikat ada langsung gitu ya. Jadi aplikasi sertifikat itu ada tangan saya semua. Jadi aman insya Allah ya bisa buat namutin. Ini baru metode mengajar ya, belum ke membahas tentang kualitas bacaan, baru metode mengajar. Oke, terima kasih. Minta penjelasan yang apa tadi? Contoh yang keempat, kalau soalnya ini kalau yang sebelumnya kan yang dijawab dari Nabi Sulaiman, ya kan alif tasniahnya. Kalau soalnya kalau mukminin itu kan seperti mufrad ya. Ya, ini dari siatul kalam tentu ya, dari pemahaman makna tadi. Kenapa itu posisinya sedikit jamak ya, solihu. Kalau saya solihunan ini karena nun ketemu ini nunnya di luar tinggal wawu, wawunya tidak ditulis juga. Berarti kan alif tasniah. Bukan, ini jamak. Jamak ini kan ada terangannya ya. Dan wawu jamak yang gugur ada ya. Tapi ini tidak banyak ya. Ini solihul. Ini solihuna nun yang gugur. Semua. Kalau nun yang gugur pun ada wawunya pun akan gugur ketika membacanya solihul. Cuma ini di mushaf memang wawunya juga sudah tidak ditulis. Baik, masih ada yang mau bicara? Itu tandanya kita memiliki kelompok belajar Al-Quran yang mana dua kelompok itu misalkan masing-masing terdiri dari 6 orang murid. Sehingga dibagi belajar sama-sama 2 jam. Mana yang lebih berpotensi untuk menghasilkan capaian belajar yang optimal antara waktu yang 120 menit itu dibagi dalam masing-masing 6 murid itu misalkan dari 1 orang dilakukan 20 menit dengan cara yang berjalan tadi yang masih tahu. Sebetulnya ya itu kondisional aja. Artinya kalau di level yang pasir seperti ini itu bersama-sama bisa. Kecuali kalau levelnya di atas itu ya, level yang terapi biasanya saya personal ya, level yang sudah
sudah di ini ya. Ini. Nah, udah tidak terlindung ya. Ini bisa personal kita berikan. Tapi kalau yang di sini itu bersama-sama cukup sebenarnya ya. Jadi dan itu juga cukup panjang loh 2 jam itu ya. Jam. Itu kemudian juga dan metodenya sekira sedikit dari saya sampaikan ya. Jadi setiap kalau mengajarkan di tempat ini, misalnya setiap bareng-bareng ya, modelnya bareng-bareng bersama ini, misalnya contoh kita bahas satu makhraj tak misalnya, ya mulai dicontohkan yang pola standar itu tadi tubat ya, di guru membacakan, boleh menunjukkan bareng-bareng terus berulang, lalu satu-satu membaca begitu, lalu kita baca bareng-bareng kembali begitu. Sama juga lalu contoh-contoh potongan ayat di bawahnya itu guru membacakan, boleh menunjukkan ya. Lalu kemudian boleh baca satu-satu. Lalu kemudian setelah satu-satu semua baca bareng-bareng lagi bersama gitu. Sama juga ketika lalu praktek di surat yang direkomendasikan di setiap babnya, jasa bahasanya, metodenya sama. Jadi guru membacakan dulu, murid menirukan, lalu bareng-bareng ya, lalu membaca satu-satu dan terakhir dibaca bareng-bareng, selalu gitu. Dalam rangka apa ini? Tentu juga dalam rangka membiasakan tampilnya itu ya, sering itu. Jadi boleh menirukan, mengikuti gitu, bersama-sama. Termasuk begini, kalau di akhir itu tidak membaca bareng-bareng lagi, biasanya juga sudah dapat giliran dia tidak konsen lagi, gitu ya. Dia harus berketika gitu. Gitu ya, jadi supaya dia nggak merasa sia-sia nungguin temennya sampai akhir. Karena di akhir masih baca bareng-bareng lagi, gitu. Masih bareng-bareng lagi, gitu. Kalau kayak gitu dia akan merasa sudah dapat giliran gitu kan, sudah dapat giliran. Karena tetap di akhir tetap bareng-bareng. Gitu ya, itu sisi lain ya, sisi logisnya itu karena supaya tidak merasa yang sudah dapat giliran, sudah merdeka dan memperhatikan ya. Padahal satu hal penting juga bagi pembelajar itu juga tahu kesalahan temannya, sehingga ketika menyesal dia tahu kalau begitu salah, benernya gimana dia tahu. Karena boleh jadi dia tidak salah di situ, cuma pas menyesal dia tahu begitu juga salah ternyata, gitu ya. Jadi supaya tidak kemudian dia meleng, kita biasakan di akhir itu baca bareng-bareng lagi. Ya, jadi sisi lain juga menunggunya dia itu tidak merasa sia-sia. Kalau tidak ada sia-sia juga, yang nyimak temannya pun juga ada takdirnya. Gitu, nyimak temannya dikoreksi, gitu. Itu juga dapat ilmu kan. Cuma kadang kecenderungannya begitu. Gitu, ya. Ya, Allah jadi udah lewat waktu ini ya. Jadi alhamdulillah untuk materi pada kali ini sudah selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada kita semua. Jadi sekali lagi untuk materi dan sertifikat insya Allah kita akan berikan, tapi berproses dan mungkin dalam Senin Selasa ya. Jadi itu berproses untuk memilah dan mengirim ya. Jadi kita. Jadi sekali lagi untuk setelah ini ya kita silakan nanti kita akan bukan ya, dan itu bagi memerlukan ya, khusus untuk pembahasan standarisasi bacaan guru ya, dengan spesifik itu yang sudah ikut dalam pelatihan saya tilawah ya. Karena kalau saya buka begini mesti terlalu luas ya, terlalu luas banyak peminatnya ya. Saya spesifikkan di situ. Ya, termasuk yang memerlukan ya, tadi ada banyak download banyak ya, semua tadi udah ada di laptop ini atau modulnya juga ada ya. Itu jadi itu nanti juga bisa juga konsultasi ya secara pribadi langsung aja ya, pribadi langsung baik itu secara online ya, pesan, tapi yang jelas saya tetap sampai ini tidak menerima talaki online ya, hanya offline. Kalau saya hanya offline saja ya, itu yang perlu dipahami ya. Jadi karena ya banyak faktor lah, di samping memang yang offline aja sudah banyak ya gitu. Kemudian online sudah banyak pilihan yang lain ya. Jadi saya selalu memilih yang jadi pilih orang gitu aja.
Dan tujuannya begitu, ini anti mainstream. Jadi kalau mau datang tawakal ke sini. Ya, silakan datang sini dengan konfirmasi janjian terlebih dahulu. Insyaallah datang. Saya lebih banyak ya ngurusi masjid ini. Tadi bagus dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengakhiri kita dengan doa bersama ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita semua, keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita semua suka Al-Quran ya, di mana Al-Quran adalah orang-orang yang Quran Allah dan orang-orang spesialis Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إيمانا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي يوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار حجابا وستارا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله شاهدا لنا وشفيعا لنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنان ولا تجعلنا ممن أعرض عنه القرآن فزح في قفاه في النار يا واحد يا قهار. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأحزاننا دواء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.